Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran disajikan dengan mengutamakan kebermaknaan serta keberpihakan pada kebutuhan peserta didik. Salah satu yang identik dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah dengan diadakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurfitasari, guru SD Negeri Sidoarjo, Kecamatan Susukan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan topik P5. Saya mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Kayanya Negeriku. Adapun yang menjadi latar belakang pengambilan tema Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Berangkat dari situasi tersebut, pada akhirnya kami memilih tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Kayanya Negeriku dan topik Ragam Budaya Nusantara sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD kami. Yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan isu tersebut, tentunya dengan merancang ide dan gagasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami memulai dari melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat terkait dengan P5 yang akan dilaksanakan di SD Negeri Sidoarjo. Selanjutnya, kami juga berkolaborasi dengan peserta didik dalam memilih tema yang akan dijadikan proyek. Kami memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bebas memilih tema yang ingin mereka pelajari, tentunya dengan memberikan pertimbangan isu-isu yang terjadi di lingkungan sekolah, juga memberikan pandangan satu persatu terkait tema P5 yang ada. Setelah tema P5 ditentukan, saya menyusun modul P5 yang berisi tentang uraian tujuan, deskripsi proyek, dimensi elemen, hingga alur dan tahapan proyek yang akan dilaksanakan. Saya juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain sebagai tim fasilitator untuk memberikan masukan dari modul yang telah dirancang terkait alur proyek yang akan dilaksanakan. Setelah itu, baru kami melakukan sosialisasi pembelajaran P5 dalam implementasi kurikulum Merdeka kepada wali murid terkait tema dan alur proyek yang akan dilaksanakan. Berikut adalah tahap pengenalan proyek. Pada tahap pengenalan, kami melakukan diagnostik awal terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Baru kemudian di akhir pembelajaran, peserta didik diputarkan video tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk menjawab apa yang mulanya mereka belum tahu dan kini menjadi tahu. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik diminta untuk menuliskan identitas individu dan identitas kelompok yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada kegiatan ini, peserta didik saling bertukar pikiran tentang identitas yang telah mereka tuliskan. Di pertemuan ketiga, kami bermain balon prasangka. Peserta didik diberikan 3 buah balon dan setiap balon diminta untuk menuliskan satu identitas. Nah, setelah itu, peserta didik bertukar balon dengan teman yang lain untuk menuliskan apa yang terlintas mengenai identitas yang tertulis pada balon. Jika ternyata apa yang dituliskan hanya berupa prasangka, maka kita wajib untuk memecahkan balon tersebut. Setelah itu, kami mengatur jadwal untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Di sini kami melakukan wawancara terhadap Ibu Ika Nurisnawati yang berasal dari Jawa Barat dan Ibu Fitriana yang berasal dari suku Batak. Yang kini keduanya tinggal di Dusun Kelawongan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Susukan. Nah, di sini peserta didik diberikan banyak sekali informasi oleh narasumber terkait kebudayaan yang ada
di Jawa Barat maupun di Sumatera Utara. Dahar encan itu umum kayak wis mangan apa urung. Lagunya gini. Madep dek magang diri dahasian. Sai madep dek tubonana dahasian. Setelah tahap pengenalan, kami lanjutkan di tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini, kami bermain bersama, berkeliling Indonesia. Di sini peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok membuat proyek Museum Ragam Budaya Daerah Nusantara. Dengan menyanyikan lagu Naik Kereta Api, peserta didik berkeliling dan ketika lagu berhenti, mereka juga ikut berhenti di depan museum yang dituju. Masing-masing kelompok bertugas untuk menjelaskan ragam budaya yang ada di dalamnya. Tak cukup waktu satu pertemuan untuk berkeliling Indonesia, kami pun melanjutkan berkeliling Indonesia pada pertemuan berikutnya. Tahap aksi pun dimulai. Pada penentuan proyek 1, peserta didik disajikan lagu Wonderland Indonesia yang berisi beberapa lagu daerah Nusantara. Setelah itu, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan. Pada proyek pertama ini, peserta didik secara berkelompok menampilkan gerak dan lagu daerah Nusantara yang telah mereka pilih dan ditampilkan pada pentas budaya sederhana yang dilakukan di dalam kelas. Masing-masing dari tiap kelompok yang berbeda daerah akan memberikan tepuk tangan terhadap penampilan daerah lain sebagai bentuk apresiasi dan saling menghormati penampilan atau pertunjukan dari ragam daerah yang ada. Pada pertemuan berikutnya, yaitu penentuan proyek 2, peserta didik bermain Domikado, permainan dari daerah Maluku. Bagi siapa yang keluar, wajib mengeluarkan ide untuk penentuan proyek kedua. Pada proyek kedua ini, peserta didik secara berkelompok membuat replika senjata daerah Nusantara. Peserta didik dibebaskan untuk memilih senjata dari daerah mana yang akan mereka buat. Selanjutnya yaitu proyek yang ketiga. Di sini peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dan diajak untuk bermain teka-teki tentang ragam permainan tradisional Nusantara. Setelah itu peserta didik mencari tahu tentang ragam permainan tradisional dari berbagai literatur seperti buku dan internet. Baru kemudian berdiskusi untuk memilih 3 permainan tradisional yang akan mereka mainkan bersama kelompoknya. Mereka sekarang mengetahui berbagai ragam permainan tradisional Nusantara yang asyik untuk dimainkan. Saat ini kami sampai pada proyek yang keempat, yaitu membuat maket atau miniatur rumah adat daerah Nusantara. Bagaimana keseruan kami membuat proyek yang keempat? Ini dia. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SD Sidoarjo bersahabat, bermutu sanggup dan monitor mendapat. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Boleh pimpin doa, yuk guru minta tolong ya. Coba tidak sikap doa. Maliki yaumiddin.
dulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Sekarang waktunya kalian menunjukkan hasil karya kalian. Silakan presentasi, siapa yang mau maju duluan? Kelompok Papua, boleh, yuk silakan. Kami dari kelompok Papua. Ini adalah rumah adat Papua, yaitu adalah rumah budaya. Keren banget ya. Keren. Kami dari kelompok Jawa Tengah membuat rumah adat Jawa Tengah adalah joglo. Kami dari kelompok Sumatera Selatan membuat rumah adat Limas. Seperti biasa, kita evaluasi dulu ya. Hari ini evaluasinya Bu Guru mau pakai kuisis ya. Jadi silakan kalian keluarkan jurnal kalian. Oh iya, masih kan nomor 1 Mas Jama, nomor 2 dan Mbak Jula, nomor 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak, bagaimana apakah pembelajaran ini menyenangkan? Hal paling menyenangkan apa yang kalian sukai? Kuisis. Kuisis. Terus apa lagi? Esbriking. Apa lagi? Bikin project seneng gak? Senang. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Di sini Bu Guru sudah siapkan lembar refleksinya. Kalian bisa tuliskan hal yang sebelumnya kalian belum tahu dan sekarang menjadi tahu setelah kalian membuat proyek tadi. Bineka Tunggal Ika, semboyan kita, walau berbeda suku, tetaplah satu. Itu tadi adalah keseruan dalam kegiatan P5 tema Bhinneka Tunggal Ika yang dilaksanakan di SD Negeri Sidoarjo. Kemudian pada tahap refleksi, selain merefleksi bersama anak-anak, saya juga melakukan refleksi dengan rekan guru sebagai tim fasilitator dan meminta masukan kepada mereka terkait kegiatan P5 yang sudah saya laksanakan. Setelah mengikuti pembelajaran P5 tema Bhinneka Tunggal Ika, saya menjadi lebih bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Saya menjadi lebih menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada. Saya selalu senang ketika pelajaran P5 dan tidak sabar ingin cepat-cepat gelar karya karena pasti seru. I love Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ma'muriyah SPG, Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo, sangat senang bahwa SD kami telah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihat antusias anak-anak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terbukti dengan kegiatan tersebut, anak-anak sudah ada perubahan terkait dengan toleransi kepada teman-temannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut dapat menginspirasi kepada guru-guru yang lain sehingga kami dapat melaksanakan dengan konsisten dalam kegiatan tersebut. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.